Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai syarat mencari inspirasi judul skripsi. Jadi, syarat mencari judul inspirasi itu yang pertama baca artikel jurnal, di mana artikel jurnal ini menjadi eh, gambaran umum atau menjadi eh, landasan berpikir kita ketika kita ingin menulis skripsi, dan serta artikel jurnal ini kita mengetahui keupdatean penelitian saat ini. Jadi dengan artikel jurnal ini kita mampu melihat eh, update penelitian terkini. Kedua adalah baca contoh skripsi kakak kelas. Nah, ini juga sebagai referensi pendukung serta sebagai motivasi kira-kira dalam pengembangan penelitian sebelumnya dan saat ini seperti apa. Nah, kita juga mampu memahami secara pelan-pelan dengan membaca contoh skripsi kakak kelas. Tentunya kakak kelas sudah menulis duluan akan memberikan sebuah saran, dan saran itu bisa menjadi referensi untuk teman-teman menulis penelitian yang terbaru. Bahkan eh, dalam pengembangan itu dari saran teman-teman bisa membuat judul dengan mudah dan menarik. Nah, jadi teman-teman bisa mampu melihat eh, contoh skripsi kakak kelas sebagai gambaran umum kira-kira apa yang ingin ditulis dan apa ya gambaran apa judul apa yang ingin diteliti. Jadi semakin banyak membaca artikel jurnal, contoh kakak kelas, ini akan membantu kita atau memudahkan kita dalam penulisan judul serta skripsi yang kita akan tulis. Sekali lagi saya informasikan bahwa saya ulangi, untuk mencari kebaruan dan mencari referensi itu biasanya terletak pada saran penelitian untuk penelitian berikutnya, atau bisa kita kenal eh, untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangannya, misalnya pengembangan A, B, C, D. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi untuk kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah baca buku. Nah, baca buku ini pendukung untuk memperkuat atau memperdalam teori yang kita pakai maupun untuk mendukung dari hmm, latar belakang. Oke, kita langsung aja praktek ya, praktek membuat judul skripsi. Jadi kita akan mempraktekkan cara membuat, di mana di sini saya membuat tabel. Nah, teman-teman di sini bisa mencontohi saya. Tentunya ini untuk penelitian sosial. Tabel praktek pembuatan judul skripsi ini bisa dipakai di penelitian sosial maupun penelitian non sosial. Teman di sini bisa membuat tabel seperti ini: nomor, variabel X, variabel Y, objek permasalahan, subjek, dan lokasi. Biasanya kalau saya menggunakan atau mencarinya menggunakan publish or perish. Tapi karena biar cepat, jurnal Garuda. Di sini teman-teman bisa mencari tahunnya dari yang terlama dan yang terbaru. Nah, misalnya teman-teman mau ngetik judul nih, misalnya e-commerce. Nah, karena saya sudah buka duluan, saya pengen menulis tentang e-commerce, ketik aja e-commerce misalnya, atau mau apa yang mau ingin diteliti bisa langsung ketik di sini keywordnya. Dan di sini juga bisa diganti update tahunnya seperti apa, bisa diketik.
pengaruh e-commerce dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada pedagang online di kota Makassar dalam perspektif Islam. Terus yang kedua, pengaruh e-commerce dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap minat berwirausaha online dan dalam perspektif Islam pada pedagang online di kota Makassar, Sulawesi. Tentunya saya juga sudah mendownload artikel kedua ini. Nah, kita bisa menganalisis terlebih dahulu di bagian judul ya. Bagian judul ada dua artikel yang sudah kita download. Kemudian kita dapat menganalisis di mana letak variabelnya di kedua judul tersebut ya. Yang pertama adalah menuliskan baru e-commerce dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada pedagang online di Kota Makassar dalam perspektif Islam. Jadi kita bisa melihat pengaruh e-commerce, berarti ini e-commerce X1 ya. Kita bisa nyatat di sini variabel X-nya adalah e-commerce. E-commerce, kemudian kita lihat lagi ada pengetahuan kewirausahaan, pengetahuan kewirausahaan. Kemudian variabel Y-nya di sini bisa kita lihat minat berwirausaha ya. Jadi di sini ada variabelnya minat berwirausaha ya. Di paper pertama ini judulnya ini kita bisa mengelompokkan variabel X yang mana, variabel Y mana, kemudian selanjutnya adalah objek permasalahan ya. Yang kita analisis terlebih dahulu objek permasalahannya di sini apa? Ternyata masalah ini mengenai berwirausaha ya. Jadi masalahnya berwirausaha mengenai objek permasalahan ini kita bisa lihat di situ ada kewirausahaan, pengetahuan kewira, kemudian masalahnya kita bisa analisis kembali. Nah, di sini ada berwirausaha ya, berwirausaha. Terus kemudian di sini adanya penggunaan teknologi e-commerce, perspektif Islam. Nah, jadi di sini kita bisa mengkaji terlebih dahulu judulnya, kita masukkan ke dalam tabel. Membuat atau memasukkan di dalam tabel ini, teman-teman juga bisa menulis atau teman-teman bisa menganalisisnya. Kemudian teman-teman memetakan atau memasukkan dalam di tabel ini, teman-teman dapat bisa memasukkan objeknya atau siapa ini. Nah, kalau dilihat dari analisis ini adalah pedagang online ya. Jadi di sini orangnya adalah pedagang online ya, pedagang. Nah, di sini adalah pedagang online. Kemudian lokasinya di mana? Kita bisa lihat lokasinya di Kota Makassar ya. Lokasinya di Kota Makassar.
Nah, di sini teman-teman bisa memilah, dimasukkan ke dalam tabel X, Y, objek permasalahan, subjek, lokasi ya. Jadi di sini teman-teman memilah-milah atau memasukkan terlebih dahulu, nanti teman-teman akan menulisnya ya di 2, 3, 4. Nanti kita bisa memasangkan atau kita bisa mengambil variabel X untuk menjadi kebaruan dalam menulis. Oke, kita artikel yang kedua terlebih dahulu. Jadi bisa kita yang mana nih menjadi atau penambahan variabel baru gitu ya. Kemudian di artikel kedua ini kita bisa melihat di sini ada e-commerce juga, kita catat variabel X1 ya. E-commerce. Kemudian di sini ada pemanfaatan teknologi ya. Jadi X2-nya pemanfaatan teknologi. Terus nah ini X1 dan X2 ya. Ya, jadi ini X1 dan X2-nya berdasarkan artikel pengaruh e-commerce dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap minat berwirausaha online dalam perspektif Islam pedagang online di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini variabel Y-nya itu adalah minat berwirausaha ya. Minat berwirausaha online. Jadi di sini variabel Y-nya minat. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya ini ya. Variabel artikel 1 membahas seperti ini. E-commerce, pengetahuan, kewirausahaan, variabelnya Y-nya menulis ini, variabelnya di setiap masing-masing artikel kita tulis terlebih dahulu ya. Di artikel kedua itu ada masalahnya. Jadi permasalahan objeknya adalah pemanfaatan teknologi. Oke. Kemudian di situ ada perspektif ya. Perspektif ya. Di sini objek penelitiannya adalah kita lihat di artikel kedua itu pedagang online juga. Dan di kota Makassar juga ya. Sulawesi. Nah, setelah kita menulis atau setiap artikel ini kita mengkelompokkan seperti ini, jadi kita akan mengetahui kebaruan atau kita mengetahui variabel X penambahannya seperti di mana atau variabel Y-nya penambahannya seperti apa dan di mana. Nah, untuk ini kita melihat di sini antar variabel dulu ya untuk membuat judul atau kita bisa lah kira-kira yang masuk di variabel X itu yang seperti apa, kemudian yang masuk di variabel Y itu seperti apa. Nah, contoh ya. Jadi di sini sudah ada e-commerce, pengetahuan kewirausahaan, di sini ada e-commerce, pemanfaatan teknologi. Nah, jadi teman-teman bisa
buat ini 1 sampai 5. Jadi teman-teman akan kaya terhadap judul. Di sini teman-teman bisa melihatnya karena ini kebetulan artikelnya ini mirip-mirip ya. Karena di portal Garuda juga di posisi 1 2. Kemudian masuk ke tabel ini kita sudah melihat ya. Jadi kita akan menambahkan atau memiliki judul baru dari penelitiannya. Misalnya di sini kita melihat eh, variabel X-nya terlebih dahulu, e-commerce. Bisa kita menulis judulnya 1, pengaruh pengaruh e-commerce pengetahuan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi terhadap minat berwirausaha ya. Nah, ini teman-teman sudah memiliki judul 1. Nah, ketika nanti teman-teman lanjutkan sampai 6 atau 5, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memvariasikan atau mengkelompokkan kira-kira variabel X atau variabel Y ini. Nah, kebetulan di artikel yang saya cari di sini eh, sama ya, sama dalam artikel jurnalnya dimuatnya ya. Kemudian di sini eh, saya mau kelompokkan di mana di sini judul skripsi pertamanya saya tambahi kebaruannya pemanfaatan teknologi jadi variabel X-nya, kemudian variabel Y-nya itu tetap di minat berwirausaha. Nah, misalnya kita mau di kota mana? Kalau di sini kan subjeknya kan atau orangnya ini pedagang online. Nah, di sini mau kita tulis apa? Itu bebas, teman-teman. Misalnya dalam lingkungan kita lihat yang terdekat misalnya pada UMKM, pada UMKM Yogyakarta. Misalnya contoh ya. Nah, karena orangnya objeknya UMKM dan lokasinya di Yogyakarta. Nah, di sini kita sudah dapat nih contoh judul 1. Nah, nanti untuk judul 2, 3 kita bisa mencari baru artikel sampai kita bisa puas terhadap judul atau kebaruan yang kita ingin teliti. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan nih satu judul. Nah, satu judul ini tentunya ada kebaruan di mana letaknya di sini eh, kita menambahkan pemanfaatan teknologi ya. Kita menambahkan pemanfaatan teknologi biar enak kita kasih warna ya. Nah, jadi di sini membuat judul juga kita memiliki kebaruan di mana yang pertama, artikel pertama hanya pengaruh e-commerce pengetahuan kewirausahaan, tapi kita tambahkan atau kita sudah membaca di artikel 2, 3, 4, 5, 6 yang nah itu judul 1. Nah, nanti kita bisa melanjutkan sampai banyak judul ya, teman-teman ya. Kita nanti bisa melanjutkan banyak judul. Ya, ini judul kita yang pertama. Nanti kita bisa menambahnya 2 dan 3 judul, 4. Nah, dengan menambahkan artikel 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ingin menanyakan ya. Teman-teman mencari kunci terlebih dahulu atau keyword untuk menulis judul apa yang ingin saya ingin meneliti e-commerce, kemudian saya cari
ternyata dapat. Nah, jadi di sini benang merahnya adalah teman-teman mencari pertama keyword sebagai gambaran apa yang mau diteliti. Kemudian nanti teman-teman diusahakan teman-teman memiliki variabel yang kebaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi ini menjadi kebaruan penelitian kita sehingga kita bisa mengembangkan. Nah, kira-kira nanti di sini apa e-commerce-nya, X1-nya sama apa, dan minatnya nanti terhadap apa. Jadi nanti kita bisa memasangkan ketika logis dan teorinya ada. Tentunya kita membaca di artikel jurnal. Kemudian teman-teman sudah menulis 2, 3, 4, variabelnya sudah dikelompokkan, kemudian menuliskan judulnya, kira-kira yang berhubungan seperti apa benang merahnya. Nah, teman-teman di sini bisa langsung menghadap dengan dosen pembimbing. Tapi teman-teman jangan takut dengan kata-kata revisi. Ya, jadi di sini teman-teman berbuat sudah ada progres mengenai judul skripsi yang ingin ditulis. Jadi di sini lebih jelasnya teman-teman bisa mengajak diskusi dosen pembimbingnya bahwa teman-teman itu sudah melakukan progres untuk membuat judul penelitian. Apa revisi itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman memiliki progres dalam menulis skripsi. Jadi teman-teman itu bertemu dengan dosen pembimbingnya tidak perlu takut, tapi teman-teman ajak dosen pembimbing itu untuk berdiskusi bahwa progres teman-teman itu seperti ini. Nanti dari 3 ini, nanti mungkin judulnya apa lagi, nanti mungkin ada masukan dari dosen pembimbing. Teman-teman ajukan terlebih dahulu 4 atau 3 contoh judul, nanti teman-teman diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, dengan catatan teman-teman sudah mencari artikel ya, artikel yang baru bisa dicari melalui Publish or Vary, dan jangan takut untuk revisi ya, revisi judul ke dosen pembimbing, karena teman-teman itu dilihat oleh dosen pembimbing itu progres ya, progres penulisannya, teman-teman ada perkembangan untuk berdiskusi mengenai judul, itu sudah ada nilai plus dari dosen pembimbing. Kalau dalam pandangan saya sudah memiliki kemauan dan niat ya. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang saya sampaikan. Selamat mencoba. Tabel ini bisa digunakan dalam penelitian non sosial juga. Nanti mungkin kalau misalnya ada variabel mediasi yang ingin dilakukan dalam penelitian sosial, teman-teman bisa menambahkan di sini variabel Z di tabelnya sendiri. Ya kan? Nanti bisa teman-teman mencoba mengkelompokkan sehingga bisa teman-teman membuat judul skripsi yang diterima dan cepat di-ACC oleh dosen pembimbing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Teman-teman semangat belajar, semangat mengerjakan tugas akhirnya. Ikuti channel saya di Bagi Literasi. Saya akan membagikan sebuah literasi dari skripsi, kemudian dari bisnis, kemudian dari motivasi. Teman-teman tetap semangat. Dukung channel saya agar saya bersemangat dalam membuat konten, khususnya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.